warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan disiapkan dulu oleh ketua kelas. Rangga, silakan. Duduk, siap. Doa, mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang ibu akan absen dulu ya. Apakah semuanya hadir? Tidak. Ada yang tidak hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Aldi saja? Ya. Oke, berarti semuanya hadir kecuali Aldi ya. Aldi, kenapa Aldi? Sakit. Aldi sakit? Oke. Ya, ibu ingatkan kepada kalian ya, karena sekarang sedang pergantian cuaca gitu. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang datang. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Aldi, mudah-mudahan kita doakan semoga dia cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang agar lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu nasionalnya Satu Nusa Satu Bangsa. Kalian tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tahu. Kalau begitu, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. 3, 2, 1. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran ya. Baik, kembali lagi bersama Ibu Lutfi Ayu di mata pelajaran apa? Prakarya. Ada yang masih ingat gak kita sedang belajar apa? Minggu lalu kita belajar apa? Belajar tentang pengolahan dari bahan pangan setengah jadi menjadi apa? Menjadi bahan atau produk pangan yang siap dikonsumsi. Cung, yang masih ingat, siapa yang tahu bahan pangan setengah jadi dari perikanan maupun peternakan jenisnya apa saja? Coba, Alan. Tahu Alan? Sebutin, apa saja? Ya, dari ikan dulu deh, Alan, apa aja? Tadi apa? Ada ikan sarden, betul. Terus apa lagi? Asap, bandeng asap ya? Iya betul, kerupuk ikan. Kemudian? Basreng, betul. Otak-otak, betul. Alan sudah berhasil menyebutkan 5 jenis bahan pangan setengah jadi dari perikanan. Sekarang coba sebutkan lagi siapa yang bisa. Cung, bahan pangan setengah jadi dari peternakan. Seperti misalnya ada ayam, sapi, atau mungkin kambing, kerbau. Cung, Jessica. Oh, Rangga. Boleh, Rangga. Dari daging sapi. Ya. Kornet, betul. Sosis. Terus apa lagi? Empe-empe, betul. Ada apa lagi? Kira-kira yang suka di Indomart atau di Alfamart suka kita makan sama nasi anget apa coba?
Nugget, betul. Terus apa lagi? Ada lagi yang suwir-suwir gitu. Abon tapi kalau abon itu setengah jadi atau sudah jadi? Oh, sudah jadi. Good. Berarti kalian konsentrasi ya. Nah, setelah itu Ibu mau bertanya, di sini siapa yang pernah membuat bukan bakso ikan, kerupuk ikan? Cung, siapa yang pernah membuat kerupuk ikan? Jessica pernah? Membuat kerupuk ikan? Belum pernah. Coba, siapa lagi yang pernah? Cung, ayo. Rangga pernah? Pernah. Gimana sih Rangga membuat kerupuk ikan? Gimana Rangga? Enak gak kerupuk ikannya? Enak. Terus bahan-bahan yang digunakan itu gimana cara pengolahan kerupuk ikannya? Oh, satu kelompok sama Alan. Oke, kalau begitu Alan yang menjelaskan katanya, sok. Gimana Alan? Bahannya ada ikan. Ada ikan. Ikan laut. Ikan laut. Kemudian Terigu. pakai terigu. Pakai garam. Pakai soda kue. Soda kue. Terus? Pakai ketumbar, bawang putih, Ya. air. Air. Kemudian bahan-bahan tersebut Disatukan. disatukan, diadonin gitu ya, disatukan. Setelah itu Direbus. direbus. Setelah direbus, Diiris. diiris-iris ya seperti kerupuk ya, tipis-tipis gitu. Setelah itu Dijemur. dijemur. Kalau sudah dijemur berarti siap untuk digoreng. Nah, apakah kerupuknya enak, Alan? Enak. Tapi apakah ada masalah di dalam kerupuk tersebut? Pembuatannya mungkin hasilnya apa masalahnya? Garamnya kurang. Garamnya kurang. Terus Kuenya. soda kuenya kurang sehingga kerupuknya tidak mengembang. Nah, sesuai dengan judulnya, kita lihat ke depan. Dalam bab ini kita akan belajar tentang membuat bahan pangan setengah jadi, hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan yang siap dikonsumsi. Nah, seperti pengalaman Alan tadi ya, di dalam bab ini kita akan belajar kira-kira alat dan bahan apa saja yang perlu dibutuhkan, kemudian cara pengolahannya seperti apa supaya kejadian seperti Alan tadi rasanya kurang asin, katanya kurang gurih, dan tekstur dari kerupuknya kurang kriuk-kriuk karena tidak mengembang. Nah, supaya masalah itu tidak ada lagi, maka dari itu kita akan belajar mengolah bahan tersebut sebaik mungkin ya, seperti itu. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bahan pangan setengah jadi menjadi makanan siap dikonsumsi tadi. Kemudian teknik pengolahannya juga kalian akan belajar kira-kira apa saja sih sebetulnya teknik yang bisa digunakan dalam pengolahan bahan pangan ya, bisa dalam bahan pangan setengah jadi maupun bahan pangan yang sudah jadi, seperti itu. Nah, dari tujuan tersebut nanti evaluasinya adalah kalian harus menghasilkan sebuah produk bahan pangan dari bahan pangan setengah jadi menjadi makanan yang siap dikonsumsi ya. Pelajaran ini membutuhkan waktu yang sangat lumayan cukup panjang. Oleh karena itu, Ibu di sini mengambil model pembelajaran project based learning ya, based learning. Jadi berbasis project, sehingga nanti minggu ini misalnya kalian belajar teori dulu, kemudian nanti ada praktek, kemudian nanti setelah itu akan lebih panjang lagi supaya nanti kalian sampai menghasilkan sebuah produk gitu, seperti itu. Baik anak-anak, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, supaya mudah, gimana kalau kelompoknya berempat-berempat, jadi kalian tinggal membalikkan badan yang depan ke belakang, begitupun sebaliknya yang belakang, yang di tengah ya. Oke, silakan
bersama kelompoknya dulu, semuanya. Sok. Yo, sebentar. Ayo, ayo, lebih cepat, lebih baik. Yuk. Sudah bersama kelompoknya semuanya? Sudah ya. Coba sekarang lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan, tatapannya ke depan dulu. Di sini ada gambar apa ini? Bakso ikan ya. Nah, silahkan kalian bersama kelompok kalian identifikasi kira-kira bakso ikan itu cara membuatnya apa saja sih bahan-bahannya, kemudian teknik pengolahannya bagaimana, apakah mungkin digoreng atau mungkin dikukus atau direbus seperti itu ya. Kemudian cara penyajiannya juga seperti apa, seperti itu ya. Silakan semuanya mengerjakan dalam kertas selembar. Identifikasi gambar di depan di kertas lembar. Ya, apa saja ditulis. Pertama tadi apa? Bahan-bahannya itu hampir sama dengan cara pembuatan kerupuk ikan. Yang pertama sudah tentu pasti ikannya dulu ya, ikan dulu. Kemudian apa lagi? Tepung. Supaya gurih berarti harus ditambahin bumbu-bumbu. Bumbu-bumbunya apa saja di situ dituliskan ya. Gimana ini? Ikan laut. Ikannya ikan apa? Kira-kira yang enak itu ikan tenggiri bisa, ikan kakap bisa. Pembuatannya hampir sama seperti pembuatan kerupuk ikan seperti itu. Pakai. Bu, ini kurang apa aja, Bu? Ikan, terigu, soda kue, telur. Biar gurih ditambahin apa? Ditambahin masako, micin, garam, bawang putih bisa. Pakai terigu. Di mana ini? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Blender, kemudian campurkan dengan bumbu yang dihaluskan. Hampir komplit semuanya ada. Kira-kira ada yang mau menambahkan apa yang kira-kira terlewat oleh Jessica tadi? Apa? Bisa ditambahkan apa? Bumbu apa aja? Bisa ditambahkan Atom dan Aida, ya betul bisa ya, supaya lebih pedas dan lebih gurih, karena biasanya ABG itu sukanya yang pedas dan gurih ya. Bisa ditambahkan Atom, Aida. Kira-kira bakso ikan itu suka ditambahkan mie nggak? Ada ya, ada yang menggunakan mie dan ada yang tidak menggunakan mie juga. Itu berarti kalau mie itu tergantung selera. Kemudian ada lagi nggak yang terlewat oleh Jessica? Apa? Baik. Nah, untuk kita mengetahui kira-kira ada apa sih yang terlewat dari kelompok Jessica, nanti kita dengarkan dari kelompok lain ya. Siapa tahu dari kelompok lain kita bisa menemukan jawabannya. Oke, silakan kelompok Jessica, terima kasih dan silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, itu dia tadi pembelajaran kita hari ini. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Rangga. Kesimpulannya dari bahan pangan setengah jadi sebelum dimakan harus diolah dulu. Diolahnya yaitu dengan cara digoreng, dibakar, atau direbus. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bakso, sosis, itu harus direbus dan digoreng, dibakar juga bisa. Dan supaya lebih mantap, kita bisa menambahkan bumbu-bumbu yang lainnya. Oke, betul sekali ya. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini, bahan pangan setengah jadi ketika dijadikan bahan untuk siap dikonsumsi
ternyata perlu pengolahan terlebih dahulu. Tadi contohnya seperti sosis, bakso itu perlu diolah lagi. Ya, cara pengolahannya bisa direbus, betul tadi ya, dipanggang atau dibakar dan bisa juga digoreng. Baik, terima kasih Rangga sudah mencoba menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membuat perencanaan ya, perencanaan untuk pengolahan bahan pangan setengah jadi tadi menjadi bahan pangan siap konsumsi. Kira-kira kalian akan membuat apa? Minggu depan kita akan rencanakan sebaik mungkin ya, seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dipimpin doa oleh Rangga lagi. Silakan Rangga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.